warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, dimanapun kalian berada, baik dari Sabang sampai Merauke, dari timur, selatan, barat, daya, semua dari berbagai macam penjuru, saya yakin, saya sapa, saya mendoakan selalu, khususnya para subscriber dimanapun kalian berada. Di sini Cik Raden live streaming. Mudah-mudahan pada kesempatan ini menjadikan suatu kesempatan kita mendapatkan keberkahan. Salam rahayu, salam sejahtera, salam kepada Bapak Bumi, Ibu Bumi, salam ke Ibu Bapak Langit. Salam buat saudara-saudaraku, baik secara nyata maupun tidak nyata, yang kelihatan maupun tidak kelihatan, seluruh yang ada di jagat alam semesta ini, baik saudara saya yang ada di sebelah kanan maupun sebelah kiri, maupun saudara saya yang di atas, maupun saudara saya di seluruh Nusantara dari timur, selatan, barat, daya, tanpa terkecuali dalam negeri maupun luar negeri. Yang pasti saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi di sini sahabat, saya live streaming sengaja ketika saya melihat kejadian adanya ketika Bangre Lampung ngajak Cik Raden ketika ke pantai selatan. Di situ benar-benar luar biasa. Luar biasanya gimana sahabat, saya katakan luar biasa. Di situ benar-benar ada suatu kejadian, boleh dikatakan suatu cerita. Karena cerita yang kami dapatkan bukan hanya sebatas legenda, tapi dengan dunia nyata, dunia maya, dengan menyebar luas di seluruh jagat alam semesta ini. Mudah-mudahan semuanya itu menjadikan suatu perjalanan hidup kita menata, melangkah dengan atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita santai, yang pasti di sini kalian akan menyaksikan sebelum saya melanjutkan cerita suatu perjalanan, cerita kisah perjalanan ketika saya bersama Bunda Ratu. Karena saya lihat memang kalau bahasanya kami ini kalau nggak genting, inilah ya. Artinya kalau nggak genting tuh, kalau nggak bahaya, maksudnya secara dalam ada suatu kejadian-kejadian yang tidak membuat kami sedikit banyaknya ragu. Mungkin di situ kami selalu yang namanya minta bantuan, ya, minta ulang bantuan. Semoga saja, tapi ya namanya orang tua ya, tak ada yang namanya kata-kata seperti orang tua itu seperti ibaratnya bosan, tidak juga namanya orang tua itu minta terus, nggak ada. Justru orang tua itu malah senang kita kunjungi, dia senang kita hadir, kita datangi, dia senang ya. Oh ya, saya kalau suara gimana ya sebelum kita lanjut, suara mantap nggak, suara kita bagus nggak maksudnya? Kalau bagus sih alhamdulillah, artinya kan kita lanjut. Mantap ya. Nah, itu yang sudah sore hari ini hadir, sudah sudah memberikan suatu respon, dukungan pencinta setia, sahabat, saudara ya, yang Cik Raden selalu doakan. Bahkan ada sambutan-sambutan seperti dalam pengobatan, yang pasti kalian kalau sudah berobat sama Cik Raden pasti sembuh, pasti sehat ya. Terima kasih, pasti sehat, pasti sembuh ya.
Kalau tidak percaya, ya buktikan segala sesuatu itu. Kenapa Cik Raden berani vulgar? Kenapa Cik Raden berani untuk menyatakan itu? Inilah mungkin kalau kata orang dulu itu wayahnya. Kalau kata orang secara zaman secara dalam yang kita kutip, mungkin sudah waktunya. Saya bukan berarti saya mengatakan seperti ini, bahasanya menyombongkan diri bahwa saya bisa punya kemampuan. Tidak, saya sebatas ketitipan. Dengan ketitipan inilah mudah-mudahan saya bisa jalankan. Saya sambungkan dengan tautan hubungan kepada Sang Maha Pencipta langsung, dengan apa yang hajat kalian keluhkan selama ini menjadikan suatu kenyataan yang benar-benar kalian rasakan ketika berinteraksi. Walaupun syariat yang kita jalani tetap kembali hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dialah yang namanya menciptakan kita. Dialah yang menggerakkan kita. Dialah yang punya segala-galanya. Dialah memberikan seperti petunjuk yang nyata. Jadi kita hidup ini senyata-nyatanya yang jelas-jelas saja. Kenapa Cik Raden mengatakan seperti itu? Justru inilah ketika kalian menyaksikan live streaming pada malam ini, sore ini, kalian ingat mungkin ketika melihat daripada Cik Raden tayangkan di mana ketika Cik Raden bertemu dengan seorang ratu pantai selatan, seorang legendaris spiritual. Kalian bisa lihat, kalian bisa tahu cerita, kenyataan dengan apa yang kalian rasakan selama ini. Disitulah penguasa laut, Ratu Pantai Selatan, Kanjeng Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul Pantai Selatan. Ya, kalau kalian lihat apa yang kalian pernah lihat ini ketika Cik Raden di Pantai Selatan, siapa yang ingat? Kalau kalian komentar biar enak ya, siapa tahu nanti ada waktu Cik Raden bisa menyapa, sebutkan dari mana dan nama sama kalian ya. Ketika kalian ingat ini, di Pantai Selatan saya bertemu sama Bunda Ratu. Siapa ada yang melihat? Nah, ini saya dikasih Bunda Ratu ya, Nyanyi Rocky dulu. Ini belum saya buka-buka, belum saya sentuh-sentuh, baru sore ini karena saya dapat izin, dapat restu ketika saya tadi ritual sebentar di kamar goib. Saya minta petunjuk, bisakah saya untuk beritahu kepada sahabat-sahabat Cik Raden, biar selama ini tidak teka-teki, biar selama ini tidak simpang siur, biar selama ini tidak bertanya-tanya. Saya pengen labkan ketika Bunda Ratu memberikan pusaka tongkat ini, karena ini aneh sahabatnya, lihat tuh kelihatannya. Ini bambu ya, nggak tahu kalau kata saya jenis bambu, tapi dalamnya ini ada bunyinya. Kedengeran nggak? Tuh, kedengeran nggak? Hah? Tuh, nggak tahu ini ada apa isinya, saya nggak tahu. Tuh, dengeran ya. Kedengeran nggak ini sahabat? Komentar. Coba kalian komentar, kedengeran nggak? Apa maksudnya di ketika kalian lihat di live streaming pada sore ini? Kalau kedengeran, ada kan? Ada nggak ini sahabat? Saya pengen dulu komentar kalian. Kedengeran nggak gitu? Dari As, siapa ini? As, nah, siapa ini? Ya. Tahu Cik, itu bambu kuning. Nah, isinya apa Cik? Justru itulah
Ini kalian penyaksian siapa yang punya milik dan rezekinya. Mudah-mudahan ketika kalian menyaksikan live streaming ini, kalau memang jodoh sama kalian, Cik Raden kasihkan dengan penuh keikhlasan ya. Nanti kita belah, kita lihat, kita saksikan sama-sama apa yang ada di dalam bambu ini yang dikasihkan Bunda Ratu Nyi Roh Kidul. Astagfirullah. Kalau kalian lihat masih utuh ya. Tuh, masih utuh. Masih utuh, tuh. Tuh, masih utuh. Tuh ya. Kelihatan tuh. Tuh. Tuh, masih utuh. Kedengeran ya? Ini mustika. Siapa yang mau kalian silahkan langsung hubungi saja. Saya kasihkan sama kalian. Nanti kita buka dulu ya. Sembari kita nunggu ini sahabat, saya bakar dupa ini. Jadi wangi-wangian. Ketika wangian begini, ini aslinya Bunda Ratu itu masih ngikut saya. Ada di sebelah saya, tapi nggak kelihatan sama kamera ya. Itulah hebatnya Bunda Ratu ya. Jadi sahabat, sedikit saya mau cerita dulu sebelum kita lanjut ke titik yang saya ceritakan ini. Jadi ketika saya live streaming di Laut Pantai Selatan, Bang Re memastikan apakah benar kejadian ketika petunjuk yang nyata kami menghadap langsung ke istana di Pantai Selatan, artinya menghadap Bunda, artinya ibu ya. Kalau Bunda itu ibu ya, ibu kita ya, bukan ibu Cik Raden, ibu kita. Memastikan tempat di mana apa yang sebenarnya yang akan terjadi benar. Orang tua itu nggak bisa bohong sahabat ya, nggak bisa yang namanya ngomongnya A besok Z, nggak ada. Kalau itulah ciri, kalau menunjukkan kalau manusia itu artinya, kalau kita berkata di dalam hati, katakanlah sesuai apa yang kita sampaikan. Jangan bicaranya hati kita A, keluar bibir kita Z. Kebanyakan manusia seperti itu. Jadi jangan sahabat-sahabat, saya minta jangan seperti itu. Jadi sahabat-sahabat, kalau apapun bentuknya kalian sampaikan. Kalau itu memang benar, katakan benar. Kalau memang itu baik, katakan baik. Kalau itu memang tidak baik, katakan tidak baik ya. Jadi ketika saya Bang Ri sudah menghadap Bunda Ratu, di situ berinteraksi secara gaib, pembicaraan penyampaian yang disampaikan bahwa Bang Ri dalam ancaman, katanya ada sosok disebut kumis tebal, badan besar, namanya Raimundo. Akhirnya Bang Re ketika dapat petunjuk itu benar rupanya. Nggak tahu apa tujuan sebenarnya si Raimundo itu ya. Saya nggak tahu, saya belum persis, belum ketemu, nanti akan ketemu saya sama Bang Re, artinya untuk memastikan di mana nanti terjadinya maunya yang diinginkan kepada gerombolan si Raimundo ini. Nah, yang gawat lagi sahabat, yang membuat saya pilu dan linu, sedih, benar-benar sedih, bahwa dikatakan mengusap dada lah kata orang sini. Di situ muncul yang tak disangka-sangka, selama ini menghilang, nggak tahu di mana rimbanya.
malah saya lihat, saya pastikan si berkokok mehong itu, Bung Laga, rupanya ada dalam ke lembah hitam lagi. Saya sedih, merinding nih sahabat ya. Pilu saya. Bagaimana saya tidak pilu, tidak sedih ketika saya melihat pernah dalam perjalanan sama Bung Laga. Di situ Bung Laga malahan dia brutal lagi. Saya juga pun benar-benar tidak habis pikir melihat seorang Bung Laga menjadi brutal. Nggak tahu di mana letak permasalahannya. Saya belum pernah begitu kontak, nanti akan saya jelaskan kalau berinteraksi sama dia. Saya pun harus ketemu sama dia. Mau nasihatin, artinya jangan sampai lagi lah yang namanya tadinya seorang spiritual yang kalian kenal, sahabat dari sahabat Banggai Lampung, sahabat Ciraden, tiba-tiba Bung Laga seperti itu. Linu dan sedih saya sahabat. Sayang 1000 kali sayang. Kenapa? Yang namanya kita hidup pasti ada siang, ada malam. Di situ ada yang namanya badai, di situ adanya gelombang, di situ ada namanya tantangan, di situ ada rintangan. Tinggal bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita bisa menyiasati, dan untuk bisa menerobos ke jalan itu supaya kita bisa ambil langkah sebagai sekat pembatas. Ini apakah benar sebatas ujian? Ini apa memang godaan? Ini apa memang membuat kita akan cilaka? Disitulah saya langsung tergugah dengan kejadian adanya dia malah menghasut, mengajak lagi si setan merah yang ada mau menghabisi Banggai Lampung. Mungkin, saya yakin mungkin juga, mungkin kalau salah ya mungkin saya juga namanya manusia. Jangan-jangan Raimundo ini si Bung Laga yang bawanya itu. Astagfirullahaladzim. Bung Laga, sedih saya Bung Laga. Ketika dia hilang dari dunia, tidak pernah nongol, tidak pernah bertema, muncul di hadapan kami. Rupanya dia, saya lihat brutal lagi, sedih, pilu dan sedih sahabat. Tapi nggak mengapa, kita doakan saja, mudah-mudahan kalau memang dia nanti ada suatu keanugerahan, suatu songsongan kehidupan dia ke depan, menjadikan hidup dia lebih baik lagi. Saya yakin akan mendapatkan suatu hidayah. Saya yakin akan mendapatkan suatu hikmah di balik semuanya itu. Yang pasti saya kembali ke cerita titik awal yang kita bahas. Kalian yang sudah menyaksikan ini ya, sudah jelas kita mau belah, mau kita bedel, mau kita buka. Ini pedang. Ini pedangnya. Pedang mau kita, di mana ini letaknya ya? Gimana caranya? Kelihatan ya? Di sini saja ya. Biar kalian tahu apa mau kita belah langsung. Tapi kita mau ritual sebentar sebelum kita lakukan ini ya. Kita asap-asapin dulu sebentar sahabat ya. Biar kekuatan ini kekuatan alam. Dari kekuatan alam itu dari sananya mungkin ya. Terutama kekuatan dari Bunda Ratu ya.
Ini kita asapin dulu. Kalian lihat, saya yakin masih ada sahabat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anu juga lina cai eta. Assalamualaikum. 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 Astagfirullahaladzim. Biar jelas, biar nyata, biar sahabat-sahabat tahu. Dengarkan ya. Ini saya lihatkan langsung nih. Kita akan buka yang namanya ini, di mana biar kelihatan. Oh, di sini kayak kelihatannya. Kalau saya potong di sini kelihatannya. Sini kelihatannya. Ah, masih kelihatan ya. Belum. Nah, rupanya di sini sahabat. Ini ruasnya aneh ya. Bambu aneh. Bambu aneh. Ini ruasnya panjang, ini panjang, ini pendek. Nah, ini enggak ada. Tuh. Enggak ada. Kita buka lagi. Apa ini? Bukan ini ya, bukan. Oh ini. Oh ya. Sahabat, bukan ya. Kita coba pendekkan lagi, nggak mempan sahabat. Ketika, aneh ya. Ketika saya mau deketin di sini nggak mempan tuh. Tuh, luar biasa sahabat, nggak mempan tuh. Tuh, nggak jebol, nggak jebol tuh. Tuh, nggak jebol. Tuh, nggak jebol sahabat. Edan. Tuh, itu sahabat ya. Kalian lihat ya. Ini sahabat, bambu ini saya potong. Kalau di sini bisa potong tuh, nih, ini ya. Tuh ya, kita lihat ya. Hebat nih bambu nih. Ada apa sahabat tuh ya? Tuh, belah sahabat. Tuh. Hah? Lihat ya. Tuh, belah. Tapi kalau pas kita potong di sininya nggak bisa mempan. Tuh. Tuh. Nah, bisa nih. Coba ya. Apaan yang ngerjain ya? Kalau mengerjain jangan tuh. Duh. Nggak mempan sahabat. Nggak mempan, edan. Apa maksudnya ini ya? Tuh. Oh, gini caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 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 Kita belah ya. Kelihatan nih sobat ya. Kita belah sini biar jelas ya. Nah, di sini ya. Ini jelas ya. Kamu
Lihat ya, belahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Kamu, kamu. Rupanya sahabat, kalian bisa lihat nggak tuh? Kelihatan nggak nih sama kamera? Tuh, apa ini merah-merah? Nggak tahu saya. Tuh, kelihatan nggak? Tuh, ada merah ya. Nih, kelihatan. Ya, tuh, kelihatan ya? No, kelihatan nggak? Coba komentar. Tuh, ada merah, merah. Tuh, nih ya, tuh. Yang bunyi-bunyi itu ini, sahabat. Tuh, jelas ya? Hong. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kelihatan ya? Nih kalian, saya liatin kamera, depan kamera benar-benar nyata kalian. Tuh, kelihatan nggak sahabat? Mana nggak ada yang komentar ini. Tuh, kita ambil sekarang. Kita ambil. Nah, ini dia, saya liatin kepada sahabat-sahabat ya. Nah, sudah ada di tangan saya, kelihatan. Kelihatan, ini rupanya isinya yang ada di bambu ini ya. Aneh bambunya, tapi isinya juga aneh. Pantesan petak-petik apa suaranya? Kelihatan nggak? Nah, sudah kelihatan jelas tuh. Tuh. Kelihatan nggak tuh? Saya lamain kan biar kelihatan sama sahabat-sahabat. Cantiknya mustika dari Bunda Ratu. Siapa mau? Silahkan hubungi saja, saya kasihkan. Sahabat, kau pergi sana, bambunya buang. Ini mah jangan ya. Bambunya sudah kita buang. Untuk apa bambunya? Yang penting mah isinya ya. Luar biasa. Tuh. Astagfirullahaladzim. Ada aja Bunda Ratu nih kalau mengasih anaknya ya. Minum teh dulu lah. Luar biasa energinya sahabat ya. Sahabat-sahabat saya ngajak minum teh. Monggo. Apa ini? Sahabat-sahabat ada yang komentar nggak ini? Aku mau Cik Raden. Waduh, siap, aku mau. Lihat ya, sudah lihat ya. Bukan rekayasa, kalian sudah lihat ketika saya dapatkan bambu itu diberikan Bunda Ratu dari laut. Sekarang saya elepkan, isinya ini dia. Aneh sahabat ya. Ada merah-merahnya begitu, ada kuning-kuningnya, ada putih-putihnya. Kalau diginiin, aduh luar biasa. Luar biasa sahabat ya. Assalamualaikum Cik Raden. Bisa buka barang itu Cik? Jelas? Oh iya, kalau nggak jelas nggak mungkin. Kalau nggak nyata sudah saya bilang. Saya kalau nggak nyata nggak mau. Saya ini mau yang nyata-nyata saja ya. Cik Raden kelihatan, ya jelas. Terima kasih dari Salbiah ya, dari Ahmad apa ini? Bung Laga, iya betul. Assalamualaikum Cik Raden, ya waalaikumsalam. Nah, kalian sudah lihat? Nampak jelas? Ini sudah jadi milik kita ya, sah, secara sahnya. Kita taruhkan sini dulu ya. Jadi kalau sahabat-sahabat mau, hubungi saja WA Cik Raden. Waduh, ada aja ya bambu, dikasih bambu Cik Raden sama Bunda Ratu. Isi bambu itu ya ini. Nah, luar biasa, kelihatan
Tapi secara ini kecil bener sahabat tuh, merah cantik dia, seperti cantiknya Bunda Ratu. Ya, saya berikan kepada sahabat-sahabat yang membutuhkan aja lah, yang nggak membutuhkan ya jangan ya. Siapa tahu ada manfaatnya, itu aja, ada barokahnya dari Bunda Ratu. Perlu saya ingatkan juga, apabila kalian membutuhkan suatu pengobatan baik dalam secara medis maupun non medis, artinya dalam pengobatan dalam urusan, segala urusan baik yang nyata maupun urusan yang tidak nyata, urusan dalam pribadi maupun rumah tangga, saya siap membantu dan menolong. Silahkan saja kalian WA saja sama Ciraden ya. Apapun menjadi keluhan kalian, mudah-mudahan menjadi kenyataan ketika apa yang kalian inginkan menjadikan suatu kemustajaban Allah berikan. Penyakit keluhan kalian bisa nyata, tadinya sehat tidak sehat menjadi sehat. Justru itu saya ingatkan lagi, kalian boleh langsung pesan madu 1 paket sama serbuk, cukup harganya 200.000. Tapi kalau kalian mau menjadi bergabung member Banggai Lampung, itu sama minyak melati keraton itu 300.000. Jadi sudah dapat minyak, sudah dapat madu, sudah dapat serbuk. Buat apa Ci? Kalian kalau bicara masalah buat apa, kalian sudah lihat mungkin tayangan yang kami tayangkan, seperti setan merah, preman-preman semuanya itu sehat karena minum madu sakti Banggai Lampung dan serbuk ajaib dari pantai selatan. Harganya cukup 300.000 saja. Cik, saya mau madu hitam sama minyak melati keraton, bisa nggak Cik? Bisa. Berapa itu Cik? 300.000 ya, 300.000 saja. Cik, kalau ke luar negeri gimana? Bisa. Berapa itu harganya? Kalau ke luar negeri itu dapatnya madu 2 botol dan serbuk 1 itu 1 juta ya. Kalau lagi lab ya, kalau nggak lab 1.500.000. Itulah kemenangan. Kalau kurang jelas silakan hubungi saja WA Ciraden di nomor 0821 5006 3346. Mudah-mudahan ketika kalian menyaksikan ini, mudah-mudahan ada interaksi. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat baik kalian Allah kabulkan, Allah wujudkan ketika kalian mau komunikasi secara langsung, mau butuh pertolongan. Saya sudah katakan, saya bismillah, saya nawaitu, saya menjalankan dengan amanah yang ada, dengan penuh ikhlas dan ridho, yang saya langsung bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Saya yakin dengan ketitipkan dan tertitipkan kepada diri saya, itulah suatu amanah yang harus saya emban, saya jaga, saya jalankan. Jangan takut kalian apabila tidak menemukan suatu jalan, tidak menemukan suatu obat. Karena setiap kalian ada masalah, pasti ada jalan keluarnya. Hakul yakin saja. Karena kita hidup di alam dunia ini, Allah sudah mengatakan hablum minan nas wa hablum minallah ya. Makanya kita baik-baik dulu kepada manusia. Kalau kata Allah dalam Quran itu, kenalilah dirimu, baru kau bisa kenal aku. Bagaimana kau mengenal dirimu? Mau kata Allah, bagaimana mau kenal diriku? Kata Allah, dirimu saja tidak kenal. Nah, disinilah suatu pembelajaran yang sangat positif. Mudah-mudahan ada yang namanya hidayah. Saya cuma sebatas mengingatkan kepada sahabat-sahabat, perbanyaklah kalian yang namanya bersalawat, perbaiki yang namanya sholat, tegakkan namanya kebenaran. Insya Allah atas apa yang kalian lakukan, kalian hajatkan, kalian niatkan, menjadikan suatu kekuatan dan ridho dan rasa syukur kalian kepada Allah,
ketika kalian hidup di alam semesta ini benar-benar banyak berterima kasih. Nah, cerita kita kalau kalian sudah tahu, inilah mustika dari Bunda Ratu. Kelihatan jelas nyata. Apabila kalian minat, saya kasihkan. Sudah sah ini milik Cik Raden. Cik Raden belah, ternyata isi daripada bambu tersebut mengguncang, rupanya ada mustikanya. Oke, kita tutup live streaming pada sore ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.